Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang sangat berbahagia. Mulai hari Senin kita memulai tahun ajaran baru. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Gusti Allah, sehingga kita tidak terasa sudah memasuki tahun ajaran baru. Di dalam tahun ajaran ini tentunya kita mengikuti protokol kesehatan, di mana walaupun kita di mana saja, di rumah, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, ya. Itu norma-norma baru yang kemudian harus kita lakukan agar kemudian kita bisa tetap sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama virus COVID-19. Anak-anakku, mari kita semuanya berdoa, ya. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dari bumi ini, dari Indonesia ini, sehingga kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kalau semuanya sudah normal, kita bisa kembali lagi sekolah seperti sedia kala, ya. Bisa ketemu dengan teman-teman secara fisik, ya. Dengan demikian kemudian kita kembali ke dalam sesuatu yang normal. Untuk saat ini kita tidak bisa, kita belum bisa untuk saat ini karena kondisinya masih belum memungkinkan. Mari yang ada ini kita syukuri, yang ada ini kita nikmati. Nanti kalau ada orientasi siswa tetap dilakukan melalui daring, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menyesuaikan kondisi ini. Bagaimana orientasi siswa yang kemudian bisa kita lakukan walaupun hanya dengan menggunakan daring, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi makna dari orientasi siswa, tapi tetap menggunakan daring. Saya kira itu anak-anakku semuanya dimanapun berada, ya, khususnya di lingkungan kota Surabaya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, harus disiplin agar kemudian kita semuanya bisa terhindar dari virus COVID-19. Saya kira itu selamat, ya, khususnya bagi yang baru masuk di jenjang SD atau masuk di jenjang SMP, selamat ketemu dengan, kenal dengan teman-teman baru, nanti lingkungan baru, selamat. Saya yakin anak-anakku semuanya pandai dan bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati keluarga besar SMP Negeri 45 Surabaya, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Wali Murid, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 45 Surabaya. Juga semua karyawan-karyawati SMP Negeri 45 Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengikuti, yaitu dalam rangka pembukaan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, tepatnya itu pada tanggal 13 Juli 2020 dalam rangka juga tahun ajaran baru, yaitu 2020-2021. Para Dewan Guru,
Bapak Ibu wali murid, komite dan siswa-siswi SMA Negeri 45 Surabaya, dalam rangka MPLS ini marilah kita ikuti bersama-sama dengan hikmah dan sungguh-sungguh walaupun dalam keadaan daring, yaitu online. Bapak Ibu komite yang saya hormati dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 45 Surabaya, khususnya adalah siswa baru periode tahun 2020-2021 kelas 7, yaitu yang terdiri dari 328 siswa. Namun dalam MPLS ini bisa diikuti seluruh anggota keluarga besar SMP Negeri 45, 1.120 siswa dan orang tua, 70 orang guru dan karyawan SMP Negeri 45 Surabaya. Dan mudah-mudahan dalam rangka mengikuti MPLS ini berjalan dengan baik dan tertib dan dapat mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati, komite, wali murid, dan seluruh siswa SMP Negeri 45 Surabaya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah SMP Negeri 45 adalah SMP yang strategis di lingkungan kota Surabaya, yang terletak secara geografis dekat akademik, yaitu perguruan tinggi UNAIR, HWC, juga dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tepatnya bahwa SMP Negeri 45 Surabaya, yaitu Jalan Boyorjo nomor 184 Surabaya. Begitu juga di dalam strategis pemerintahan, kita dekat dengan Kota Madya Surabaya, dekat dengan pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan memiliki berbagai keunggulan-keunggulan di SMP Negeri 45, yaitu di bidang kesenian. Bahwa SMP Negeri 45 memiliki budaya, yaitu yang disebut adalah punya sanggar candra budaya dan ludruk, sehingga bisa menempati keunggulan di bidang seni di Surabaya. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah juga SMP Negeri 45 Surabaya memiliki visi. Visinya adalah akbar beriman, akhlak mulia berbudaya, adiwiyata, ramah, berprestasi, dan mandiri. Misinya yaitu satu, meningkatkan penghayatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan impact diiringi pendalaman impact. 3, mengembangkan isi kurikulum yang adaptif dan proaktif sesuai dengan standar nasional pendidikan. 4, mengembangkan bimbingan dan proses pembelajaran yang berbasis inklusif, ramah lingkungan, ramah anak, menjaga kelestarian seni budaya tradisional Indonesia, dan berwawasan global dengan berbagai pendekatan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 5, meningkatkan lulusan yang cerdas dan kompetitif serta berkualitas. Yang keenam, meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. 7, meningkatkan kelengkapan sarana prasarana seluruh kebutuhan siswa secara edukatif. 8, mewujudkan suasana pendidikan yang berkarakter, kondusif, dan ramah bagi semua anak. 9, mewujudkan manajemen keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. 10, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang peduli pendidikan dan pembiayaan sekolah. 11, menjalin hubungan yang harmonis dengan institusi lain dan masyarakat sekitar. 12, menumbuhkan budaya disiplin, hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan. Itulah visi misi SMP Negeri 45. Juga bahwa SMP Negeri 45 memiliki suatu
struktur organisasi yang kuat, yang kerjasama dengan mitra kerja dengan berbagai pemerintahan, juga swasta dan pengusaha, juga kerjasama dengan bidang kesehatan, juga kerjasama dengan penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan perguruan tinggi UNER jurusan psikologi. Itulah tentang SMP Negeri 45 Surabaya. Juga ada beberapa yang perlu saya perkenalkan, bahwa ada beberapa yang juga selain saya selaku kepala sekolah, bahwa ada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang pertama saya kenalkan yaitu Bapak atau di samping kanan saya yang ganteng, anggun, mempesona, yaitu Bapak Ahmad Zeni. Kemudian ada lagi Bapak yang ganteng lagi, atlet, ya, yaitu Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana, yaitu Bapak Nurul Yakin. Terima kasih. Untuk yang berikutnya yaitu Wakil Kepala Sekolah urusan Humas Hubungan Masyarakat, yaitu Ibu Susi, ya, yang cantik, senyumnya mempesona. Kemudian satu lagi, ya, yaitu Ibu Ririn, ya, seperti Delela. Terima kasih. Inilah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya. SMP Negeri 45 Surabaya membentuk insan yang mulia, menerapkan disiplin dan giat belajar, menyongsong masa depan. Mandiri berprestasi, berjuang pantang menyerah, tingkatkan impact, mengangkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, Komite SMP Negeri 45 Surabaya, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 45 Surabaya, Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 45 Surabaya, masyarakat sekitar, serta siswa dan siswi SMP Negeri 45 Surabaya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan program kerja urusan Humas SMP Negeri 45 Surabaya. Tujuan dari program kerja urusan Humas adalah terjalinnya kerjasama antara warga sekolah, yaitu guru, karyawan, siswa. 2. Terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan komite, wali murid, masyarakat sekitar, sekolah sekitar, instansi yang terkait, serta alumni SMP Negeri 45 Surabaya. Tujuan yang ketiga, semakin dikenalnya SMP Negeri 45 Surabaya sebagai sekolah Graha Wiyata Budaya dan menjadi sekolah unggulan di wilayah Surabaya Timur. Sedangkan untuk program kerja urusan Humas ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan keluar dan kegiatan ke dalam. Untuk kegiatan keluar, 1. Menjadi penghubung untuk menyampaikan informasi dari sekolah kepada wali murid dan masyarakat melalui web SMP Negeri 45 Surabaya serta kegiatan bakti sosial dan lain-lain. 2. Mengadakan rapat atau pertemuan wali murid, komite, tokoh masyarakat untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus menyampaikan program kegiatan sekolah, melayani tamu, mengadakan home visit ke rumah warga sekolah, menjaring data siswa, baik siswa yang baru maupun siswa yang ke sekolah lanjutan. Itulah kegiatan keluar. Sedangkan untuk kegiatan ke dalam yaitu 1. Menyampaikan informasi kepada warga sekolah
baik melalui web SMP Negeri 45, grup WA, papan pengumuman, mading, dan lain-lain. 2. Mengadakan rapat Dewan Guru, mengadakan supervisi, upacara Hari Besar Nasional, memperingati Hari Besar Agama, Purnawiyata siswa kelas 9, dan lain-lain. Besar harapan kami, program kerja urusan humas mendapat respon positif. Partisipasi dari warga sekolah, komite masyarakat, serta wali murid, alumni, dan pihak yang terkait sangat kami harapkan demi kemajuan masa depan SMP Negeri 45 Surabaya. Demikian sekilas program kerja urusan humas. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, Komite Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 45 Surabaya, dan seluruh wali murid siswa-siswi SMP Negeri 45 Surabaya. Tak lupa juga kami sampaikan untuk anak-anakku sekalian, selamat datang kepada siswa-siswi baru, selamat bergabung, selamat belajar di sekolah baru, yaitu di bangku SMP Negeri 45 Surabaya. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah kami siapkan untuk menyambut new normal. Perkenalkan, saya Nurul Yakin selaku Waka Urusan Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 45 Surabaya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang program sekolah berkenaan dengan protokol kesehatan yang ada di sekolah dalam rangka COVID-19. Di antaranya adalah siswa wajib menggunakan masker. Kemudian sebelum memasuki lingkungan sekolah, kami juga sudah menyiapkan semprotan disinfektan yang berada di depan gerbang sekolah. Kemudian sebelum siswa masuk ke area sekolah, siswa akan dicek suhu badan. Apabila diketemukan suhu badan melebihi dari 37,5 derajat Celcius, maka siswa disarankan untuk pulang atau istirahat di rumah. Siswa harus cuci tangan terlebih dahulu segera mungkin agar tangan bersih dari kuman. Siswa tidak diperkenankan untuk bersalaman, cukup hanya menyapa saja. Sebelum masuk kelas, di depan kelas sudah tersedia wastafel dan hand sanitizer. Siswa harus tetap jaga jarak. Meja dan kursi di dalam kelas sudah kami siapkan sesuai dengan jarak aman. Kemudian di toilet siswa juga tersedia dengan protokol yang telah dibuat sesuai dengan standar kesehatan. Ada perbaikan tempat parkir untuk guru dan siswa. Di setiap ruangan kelas, ruang guru akan disterilkan ataukah ada penyemprotan dengan menggunakan disinfektan. Selanjutnya kita juga sudah melakukan beberapa perbaikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang awalnya tangga menuju lantai 2 dan 3 yang awalnya terbuat dari besi sudah kami ganti dengan bahan stainless.
Kami juga akan mengadakan peningkatan gedung yang sudah pudar. Ada perbaikan taman agar lebih asri, nyaman untuk siswa-siswi saat belajar. Kami juga mengadakan penambahan jumlah wastafel untuk memudahkan apabila siswa-siswi melakukan kegiatan cuci tangan yang kami lengkapi dengan sabun dan tisu. Di dalam kelas, kami juga telah mengadakan perbaikan LCD di masing-masing kelas. Kemudian penggantian papan tulis yang sudah kusam. Itulah beberapa program yang kami siapkan dalam rangka menyambut new normal jika sewaktu-waktu siswa-siswi mulai aktif masuk sekolah. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih bisa beraktivitas dengan baik di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengelola, memajukan, dan mengembangkan SMP Negeri 45 Surabaya sehingga bisa dalam keadaan seperti sekarang ini. Semoga dengan usaha kita semua, SMP Negeri 45 Surabaya dapat lebih maju lagi dan menjadi sekolah yang benar-benar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta siswa pada khususnya. Dengan kata lain, SMP Negeri 45 Surabaya dapat menjadi sekolah yang favorit di lingkungannya. Untuk menunjang tercapainya harapan kita semua, maka perlu adanya komunikasi dan penyampaian informasi yang efektif kepada semua pihak. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat belajar di jenjang SMP. Pertama, jumlah mata pelajaran di jenjang SMP ada 11 mapel atau mata pelajaran. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, seni budaya, dan bahasa Jawa. Pembagian jam pelajaran setiap mata pelajaran sebagai berikut. Pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran. Untuk PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. PJOK olahraga 3 jam pelajaran. Prakarya 2 jam pelajaran. Seni budaya 3 jam pelajaran, dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Sedangkan alokasi waktu jam pelajaran masing-masing adalah 40 menit. Di masa pandemi virus COVID-19, seluruh peserta didik masih diharuskan belajar di rumah saja. Pada saat belajar di rumah, siswa kelas 7, 8, dan 9 wajib memakai seragam sekolah dan mengikuti jadwal belajar dari rumah. Semua informasi berkaitan dengan jadwal dan pembelajaran akan dipublikasikan di website sekolah dengan alamat www.smp45sbd.sh.id dan bisa melalui wali kelas atau koordinator gugus masing-masing. Jadi, jangan sampai tertinggal informasi sekolah ya. Terakhir yang kami sampaikan, mohon seluruh siswa SMP Negeri 45 Surabaya kelas 7, 8, dan 9 tetap mengikuti aturan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan perilaku hidup
bersih dan sehat. Sampai jumpa dalam pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring dan luring, dan semoga kita dapat berjumpa dalam pembelajaran tatap muka. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa yang mendampingi putra-putrinya saat ini, perlu saya sampaikan, saya selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, perlu saya sampaikan beberapa kegiatan atau program kesiswaan secara garis besar. Tentunya dengan harapan pada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tahu setelah sekolah diizinkan untuk membuka kembali kegiatan di sekolah. Yang pertama saya bagi dua untuk kegiatan program kesiswaan adalah kegiatan harian, dan yang kedua kegiatan tertentu di luar kegiatan harian. Yang pertama kegiatan harian, yang pertama tentang penegakan tatib maksud saya, penegakan tata tertib sekolah. Penegakan tata tertib sekolah itu diantaranya adalah kegiatan masuk tepat waktu. Itu kalau misalnya pandemi sudah selesai, pandemi sudah berakhir, masuk tepat waktu. Diantaranya kegiatan sekolah itu masuk setengah 7 hingga pukul 2:20. Kemudian berikutnya tentang seragam siswa sesuai dengan aturan, diantaranya itu untuk penegakan tertib, bebas narkoba, kemudian tidak minum minuman keras, kemudian tidak boleh melewati jam dan lain-lain. Nanti akan disampaikan pada saat masuk secara lengkap. Tertib akan diberikan pada putra putri atau anak-anak sekalian. Berikutnya kegiatan yang kedua adalah upacara bendera tiap hari Senin, merupakan kegiatan rutin yang nantinya di kegiatan upacara itu dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas upacara bergantian, dari mulai kelas 7A misalnya 7B dan seterusnya. Berikutnya untuk kegiatan tertentu di luar kegiatan harian tadi, diantaranya adalah acara PHBN, peringatan Hari Bahasa Nasional. Contoh kegiatannya adalah yang paling dekat adalah peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus. Itu tentunya dalam rangka peringatan itu biasanya ada lomba-lomba, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan upacara bendera. Yang kedua, acara kegiatan peringatan Hari Besar Islam, ada Hari Besar Agama. Yang paling dekat adalah tentang kegiatan Idul Adha. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kegiatan Idul Adha, barangkali ada Bapak Ibu orang tua yang mau menitipkan kambingnya atau lembunya ke sekolah, monggo, tidak apa-apa, akan diatur oleh sekolah untuk kegiatan penitipannya, dititipkan, kemudian acaranya sembelih di sekolah, monggo kalau misalnya mengendaki seperti itu untuk PHBI. Yang paling dekat adalah Idul Adha. Kemudian acara berikutnya adalah kegiatan tengah semester atau KTS. Biasanya dilaksanakan menjelang atau tengah-tengah di kegiatan semester. Kegiatan itu berupa kegiatan belajar di luar sekolah. Kemudian ada lagi acara class meeting. Class meeting itu biasa diadakan menjelang penerimaan raport, baik itu raport semester 1 atau raport semester 2 menjelang kenaikan kelas. Kemudian ada lagi acara LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu sebelum pembentukan pengurus OSIS, maka biasanya akan ada kegiatan latihan tersebut. Barangkali putra putri Bapak Ibu atau anak-anak sekalian yang ingin jadi pengurus OSIS nanti bisa mengikuti kegiatan tersebut. Berikutnya setelah LDKS biasanya dilanjutkan dengan pembentukan pengurus baru OSIS. Kegiatan berikutnya adalah
kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya dilaksanakan di terjadwal. Di antaranya kegiatan untuk ekstrakurikuler yang wajib itu adalah pramuka. Kemudian ada beberapa kegiatan ekstra yang tidak wajib atau pilihan. Ya, contohnya yang paling banyak digemari di sini adalah karawitan, tari, teater, kemudian PMR, silat, padus, dan masih ada sekitar 18 kegiatan yang ekstrakurikuler tersebut. Kegiatan berikutnya setelah kegiatan-kegiatan yang lain tadi ekstrakurikuler itu biasanya kita akan ikutkan dalam bentuk mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba tingkat kota madya, tingkat provinsi, tingkat nasional. Dan alhamdulillah ada beberapa hasil dari lomba tersebut cukup mengembirakan buat siswa-siswi SMP Negeri 45. Di antaranya ada beberapa hal yang sudah memperoleh juara-juara di tingkat provinsi. Berikutnya biasanya yang terakhir kegiatannya akan ditutup dengan pelepasan siswa kelas 9. Di kelas 9 yang sudah lulus mengikuti ujian nasional, maka biasanya akan diserahkan kembali ke orang tua melalui kegiatan pelepasan. Nah, saat ini tidak bisa dilaksanakan, tapi tetap dilaksanakan dalam bentuk virtual, dalam bentuk video virtual yang saat ini. Di antaranya garis besarnya itu untuk program-program di kesiswaan. Sekali lagi Bapak Ibu mohon, karena saat ini kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara langsung, maka paling tidak pada saat kegiatan di rumah tentunya di kesiswaan akan memantau ketertiban siswa pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan daring, kegiatan pembelajaran daring tetap diabsen, dan absen ini melalui kegiatan daring. Nah, siapapun nanti kalau misalnya tidak mengikuti kegiatan daring, maka tentunya mesti akan ada bentuk teguran, sanksi dari sekolah. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saat ini masih keadaan pandemi dan pembelajaran di rumah, tolong dijaga kesehatan. Mudah-mudahan segera setelah pandemi kita nanti dapat bertemu dalam kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.